Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, jadi di video kali ini kebetulan memang saatnya mobil ganti oli. Jadi hari ini saya mau share ke teman-teman semuanya bagaimana cara mengganti oli mobil Honda City Z. Kayaknya emang belum pernah bikin video tentang ganti oli mobil ini deh. Soalnya saya pernah upload video tentang ganti oli tapi bukan mobil Honda City Z ya. Jadi mobil Fred kalau nggak salah waktu itu pernah bikin. Mobil Honda City Z waktu itu ganti oli maticnya. Nah, oli mesinnya kan belum pernah nih. Jadi hari ini saya mau share ke teman-teman semuanya, khususnya pengguna City Z, bagaimana cara mengganti oli mesin. Ya, cukup di rumah aja. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang baru mampir di channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya terus dapat update video terbaru dari channel ini. Oke, teman-teman, let's do it. Oke, jadi langsung kita ke bagian mesin. Alat apa aja yang kita butuhkan untuk ganti oli itu sebenarnya nggak banyak ya. Cuma apa namanya? Oke, jadi cuma kita dongkrak bagian ban sebelah kiri karena emang posisinya itu agak di bawah. Sekarang kita ganti filter olinya juga. Ya, jadi memang sesuai dengan petunjuk di manual book, kalau ganti oli mesin itu sekaligus dengan filter olinya supaya lebih jos lagi. Oke, teman-teman, simak terus videonya ya. Pertama kita dongkrak dulu supaya agak lebih tinggi, terus nanti bisa masuk kolong. Kita buka baut tab olinya, itu kalau nggak salah baut 17. Oke, kita siapin dulu baut kuncinya, baru kita langsung eksekusi ganti olinya. Oke teman-teman, biar aman biasa kita jack stand ya, posisi olinya tuh, nah itu dia tap olinya. Oke, kita langsung keluarkan aja oli. Oke teman-teman, jadi ini posisi bautnya di bagian sini. Nah, tinggal udah dikendorin, tinggal diputer si keras. Olinya sudah cukup hitam karena terakhir ganti itu Oktober, ya hitungannya kalau sekarang sudah 6 bulan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, udah mendekati Mei. Jadi teman-teman, ganti oli itu kalau misalnya tembus 6 bulan duluan silahkan diganti olinya, atau tembus kilometernya duluan 5.000 km ganti olinya. Jadi itu aja patokannya.
Kalau misalnya bulannya udah ketemu, silahkan ganti olinya. Kalau misalnya kilometer yang duluan ketemu, silahkan ganti olinya. Oke, sambil kita tunggu olinya benar-benar keluar semua, kita buka dulu tempat pengisiannya. Nah, kalau di bengkel ya, itu biasa disemprot-semprot pakai angin. Tapi karena kita nggak ada, jadi kita tunggu aja sampai olinya benar-benar turun semuanya. Oke, sambil kita buka filter olinya. Posisi filter oli itu, filter oli ada di bawah itu. Ya oke. Jadi ada di bawah, apa namanya ini ya? Alternator, sebelahnya tuh di bawah throttle body persisnya. Nanti harus ngolong sih memang. Jadi memang agak sempit, tapi mudah-mudahan bisa. Oke, teman-teman lihat aja langsung ya. Ini kunci yang kita gunakan untuk membuka filter oli yang lama. Jadi dia kayak gini. Oke, jadi ini seperti ini. Ini ada kunci baut 19. Ini kita pasang seperti ini. Nanti kita sambung dengan kunci shock, baru kita buka. Oke, kayaknya kita harus ngolong deh. Oke, kalau olinya sudah dirasa kering di bagian starternya, ya, oke. Langsung kita pasang lagi bautnya. Oke, baut sudah terpasang. Sekarang kita copot filter olinya. Kita geser dulu ini. Oke, memang posisinya seperti ini, harus ngolong teman-teman. Terus kita masukkan kalau teman-teman mau lihat posisinya di mana, kelihatan nggak? Itu ya, jadi posisinya di bawah banget. Oke, ini filter oli sudah terbuka. Ya, kalau kondisi memang kita tidak bisa memastikan ini masih bagus atau enggak, tapi yang pasti kalau kita mengikuti panduan di manual book, ganti oli sekali, ganti filter oli sekali. Sekarang kita pasang filter oli yang barunya. Ini dia. Oke. Nah, caranya seperti apa? Ada beberapa yang ketika sebelum dipasang dia diisi oli dulu. Diisi oli, tapi sebenarnya nggak perlu juga. Jadi kita oleskan aja oli di bagian ini, nanti tinggal diisi olinya. Kalau menurut panduan manual book itu 3,6 liter. Nanti kita kira-kira aja. Oke, ini kita oleskan oli dulu. Sekarang kita ambil olinya. Nah, ini dia. Ini sekarang saya pakai oli ini, oli Top One Sensation. Kenapa saya pakai ini? Nanti teman-teman bisa simak videonya di
penjelasannya di video selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai oli Top One Sensation ini. Kenapa saya pilih oli ini untuk mobil Honda City Z ini. Oke, sekarang kita buka olinya, terus kita tuangkan di mesinnya. Tapi sebelum itu kita masukkan, kita oleskan dulu di filter olinya dulu sebelum kita pasang. Oke, kita turunkan dulu. Oke, perhatikan sealnya masih dalam kondisi baik ya teman-teman. Kalau beli oli, pastikan seal ini selalu dalam kondisi baik. Terus kita lubangi dulu ya. Oke teman-teman, jadi sebelum diisi ya, sebelum dipasang ini kita oleskan bagian seal ini, karet, dengan oli yang baru. Tujuannya adalah supaya seal ini bisa rapat ke blok mesin dengan sempurna ya. Jadi dia tidak ikut berputar ketika kita mengencangkan filter oli ini dengan kunci filter oli itu. Oke, dirasa cukup. Kita pasang lagi di posisi semula. Pastikan pemasangan beratnya itu benar. Kalau dia macet jangan dipaksa. Jadi usahakan dia masuk ke berat yang tepat. Jadi ketika diputar dia mudah masuknya. Kita putar pakai tangan dulu dengan dibantu dengan lap ya, supaya nggak licin. Ini setelah benar-benar dia nggak bisa diputar lagi dengan tangan, baru kita putar dengan kuncinya. Untuk kekencangannya sebenarnya tidak harus terlalu kencang banget, yang penting dia rapat. Ada ukurannya sebenarnya, cuman karena saya susah pakai kunci torsi, jadi kira-kira aja teman-teman. Sambil dicek lihat sealnya harus menempel sempurna. Oke, kalau dirasa cukup kita copot kembali dan tahap terakhir kita isi olinya.
Kita pakai 3,6 liter kalau sesuai dengan buku panduan. Tapi karena ini nggak ada, biasanya ada garisnya di sini supaya kita tahu sisa olinya itu masih berapa. Ya, kayaknya sih harus dikira-kira. Saya pakai oli Top One Sensation 1040 ya, 10W40. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Yang penting teman-teman, saya kasih tahu dulu cara pengisiannya aja dulu ya. Yang penting pas diisi nanti teman-teman sambil cek dipsticknya, pastikan dipsticknya itu dia tuh berada di posisi ini kan ada 2 titik tuh, dia di posisi ini. Oke, kalau dari dipstick sih udah pas posisinya di titik yang kedua. Jadi menurut saya ini sudah 3,6 liter. Jadi besok dicek lagi teman-teman, pagi-pagi sambil sebelum dipanaskan ya, sebelum dipanaskan dicek lagi. Kalau misalnya kurang kan di galonnya itu masih ada sisa oli, silahkan diisi kembali sesuai dengan sejumlah yang kurang tadi ya. Oke, ini berarti sudah selesai. Kita angkat. Oke, kita tutup lagi. Oke, sekedar informasi aja teman-teman. Pastikan lihat teman-teman di bagian belakang tutup, kalau memang itu ada bercak kayak coklat gitu ya, coklat susu gitu ya, itu berarti ada indikasi bahwa packing headnya itu rembes atau ada air yang nyebrang ke bagian mesin. Jadi pastikan ini tidak ada bercak susu atau coklat susu kayak gitu ya teman-teman. Kalau itu terjadi, udah pasti teman-teman harus turun setengah mesin, karena saya pernah ngalamin itu. Oke, jadi seperti itulah proses pengisian oli Honda City Z. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Apakah bisa dilakukan di rumah? Silahkan dipraktekkan di rumah kalau memang menurut teman-teman mampu melakukannya. Tapi kalau memang enggak, silahkan datang aja ke bengkel, bayar paling untuk jasanya nggak mahal lah, 30.000 lah paling untuk di bengkel-bengkel yang untuk kayak pinggir jalan itulah, untuk ganti-ganti oli. Oke teman-teman, jadi begitulah prosesnya. Yang belum mampir silahkan subscribe, like, dan beri komentar. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.